Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Al-Mukarramun yang sama kita hormati para alim ulama, para guru, para asatidzah dan kiram, seluruh ustadz yang hadir bersama kita yang saya muliakan, guru kita Mukarram Al-Ustadz Muhammad Eko Matallahu bituli hayati wa nafa'ati. Al-Mukarram Dr. Suryanto, mudah-mudahan Allah sehatkan beliau. Ustadz Ahmed, Ustadz Bazihani, Ustadz Imam Abi Shoki, Ustadz Muhammad Rusli, serta asatidzah lainnya. Yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu namanya, namun insya Allah tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya kepada para guru sekalian. Tak lupa juga yang membaca kisah Maulid Nabi, ada Mas Mus, juga ada Ustadz Iham yang punya suara khas. Mudah-mudahan menambah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Juga pembawa acara kita, melihat juga seluruh jamaah serta tak lupa sholihin baik, keluarga Ustadz Soleh, keluarga Bang Ucin. Mudah-mudahan semuanya diberikan sehat banyak umur, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkhusus kita mohonkan kepada Allah buat yang hari ini di 100 harikan, yakni Ibunda Ibu Tuni binti Syekh, serta yang ke-200 hari Nabi Bapak Mik bin Sanim. Mudah-mudahan keduanya diampuni segala dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diterima segala amal kebaikan semasa hidupnya, dijadikan kuburnya Allah min riyadil jannah, dan mudah-mudahan nanti dipertemukan lagi dengan anak-anaknya, cucu-cucunya di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya kita baca ulul kitab suratul Fatihah, mudah-mudahan keduanya serta seluruh almarhum-almarhumah yang telah mendahului kita, mudah-mudahan Allah masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin shalihah wa ila abdin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi al-kiram. Syahida ilahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil ighfir lana wa liwalidayna amin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak satu pun di dunia ini kepengen hidupnya susah, nggak ada. Kali mungkin ada salah satu jamaah minta kepada Allah, ya Allah susahin hidup saya, ada yang gitu? Nggak ada yang mau ya. Karena memang manusia itu kepengennya semuanya ya gampang. Ada sebagian orang yang bahkan dia silaturahmi ke rumah ulama, kemudian minta didoain supaya digampangin. Dia wirid, zikir dan sebagainya biar gampang. Entah itu gampang usahanya, entah itu gampang urusan-urusan rumah tangganya, entah itu gampang urusan macam-macam. Sampai kita juga banyak hafal doa-doa yang melancarkan atau menggampangkan urusan. Ada Allahumma yassir lana umurona, ya Allah gampangin urusan-urusan saya. Ada kita doa Allahumma sahhil alaina
asir, tiap yang susah. Hampir kita punya doa khusus supaya terhindar dari kesusahan-kesusahan. Karenanya setiap kita pengennya ya gampang, apapun gampang. Dagang ya gampang, yang beli ada, melayaninya enak. Yang beli kagak, apa yang mau dilayani? Maka nggak sedikit hadirinnya rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita punya pengalaman masing-masing. Satu saat saya pernah ngurusin perizinan bayar pajak di kantor pajak, urusan pesantren waktu itu. Lama ngantrinya, seolah susah prosesnya. Nggak lama ada yang kenal, dipanggil saya masuk ke kantornya. Subhanallah, nggak pakai ngantri jadi. Ada yang kemudian kita mampir misalnya ke warung seseorang, ke toko seseorang, beli ini, macam-macam sudah. Masuk ke kasir, sampai di kasir, kena. Udah, nggak usah pakai bayar. Namanya nggak usah bayar, nggak usah dihitung-hitung. Ini harapan setiap kita. Dan ternyata Allah pun demikian. Allah sampaikan yuridullahu bikumul yusra. Allah kepengen setiap kita ini dapatnya gampang, mudah. Wala yuridu bikumul usra, dan Allah gak kepengen hidup kita ini, urusan kita ini susah. Allah tuh. Kalau urusan dunia kepengennya gampang, hadirinnya dirahmati Allah, kira-kira urusan akhirat pengen susah apa gampang? Kalau ketika seseorang meninggal dunia digampangin oleh Allah, enak kan? Nggak ribet prosesnya. Yang ngalamin syakaratul mautnya nggak lama-lama, bahkan jadi buah bibir, jadi cerita. Ketika ada yang meninggal dunia gampang, diceritanya nyenengin. Ya Allah, enak kayak dia, meninggalnya nggak susah, nggak pakai sakit, nggak pakai ini, meninggal, masya Allah, digampangin meninggal dunianya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengen nggak meninggal dunianya gampang? Bener nih. Belum bisa makan jeruk lah, asal mampus sih sekarang. Ya, kan nggak mau kan itu. Pengen begitu. Kalau itu mulai hadirin yang dalam masalah. Pengen digampangin. Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan kiat-kiat cara bagaimana supaya kita ini urusan-urusan di akhirat itu digampangin. Ada 3 orang yang bakal digampangin masuk surganya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Falakatun la yaluhumul faza'ul akbar wa la yanaluhumul hisab hum ala kathibin min rizq hatta yufaraga min hisabil khalaiq. Kata Nabi, ada 3 golongan yang mereka ini nggak bakal dapat kesusahan ketika hari di mana itu menjadi ketakutan untuk setiap orang. Kiamat misalnya, atau sakaratul maut misalnya, itu menjadi ketakutan setiap orang. Ini 3 golongan ini terhindar dari itu kan Subhanahu wa Ta'ala. La yanaluhumul hisab, juga orang ini nggak bakal dihitung amal-amalnya. Tadi
dia beli apa di toko itu ternyata kenal, udah nggak usah pakai dihitung, nggak usah dibayar, senang. Begitupun amal-amal kita nggak bakal dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hum ala katibin min misk. Bahkan mereka itu ditempatkan oleh Allah ala katibin min miskin, di satu gundukan yang gundukan itu terbuat dari minyak misik, minyak kasturi. Itu kalau kita pakai, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, parfum kasturi itu susah hilangnya. Kita kan biasa pakai parfum yang gocengan ya, kita pakai di rumah, keluar rumah hilang. Hadirin Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada triknya orang pakai parfum biar hilangnya rada lama nih, makanya di sini. Jangan dikusap-kusap, nggak boleh parfum dikusap. Kemudian tempel di belakang kuping gitu. Tapi jangan dipusat-pusat, itu lama hilang. Dia kata parfum murah, insya Allah hilangnya pada cepat. Murah hadirin, ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ala katibin miskin, ala katibin miskin itu berada di gundukan yang terbuat dari minyak misik. Masya Allah. Sampai kapan mereka itu berada di atas gundukan itu? Hatta yufragha min hisabil khalaiq. Kata Nabi, mereka ditempatkan di atas gundukan yang dari misik itu sampai orang-orang sudah selesai dihisab. Min hisabil khalaiq. Orang-orang udah selesai dihisab, baru mereka masuk ke dalam surga di ghairi hisabin, nggak pakai dihitung-hitung lagi, udah masuk surga. Siapa orang itu? Yang pertama, ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah, adalah rajulun yaqra'ul Qur'an. Pertama, orang yang membaca Al-Quran ibtigha'a wajhillah, yang semata-mata dia mengharapkan ridho Allah, amal qauma ridham bi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika orang itu menjadi imam, kemudian makmum yang mengikutinya senang dengar bacaannya, itu orang masuk surganya nggak pakai dihisab lagi. Ini penting. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa pelajaran yang diambil? Banyak. Pertama, ma'asyiral hadirin dan rahmati Allah, pertanyaan untuk kita, sudahkah kita menjadi orang yang rajin baca Quran? Alhamdulillah, rata-rata kita baca Quran sehari 17 kali. Ya enggak? Ya enggak? Baca Quran berapa kali? 17 kali. Di mana? Sholat. Lumayan. Ada Subhanahu wa Ta'ala, daripada kagak bisa. Ibtigha'a wajhillah, syukur-syukur dia punya hafalan, dia benarkan bacaannya. Imam Ghazali sampaikan, orang yang ketika bacaan Qur'annya bagus, tartil dia baca Qur'annya, makharijul hurufnya bagus, dia jadi imam, orang senang karena imamnya dia. Hadirin yang dirahmati Allah, itu calon surga yang nggak pakai dihisab lagi. Yang penting dari sini ada ilmu yang kita ambil, jadi imam jangan kepedean. Paham ya? Jadi imam itu enggak kemudian langsung jadi imam aja siapapun boleh, enggak. Ada aturan-aturannya. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, dikatakan oleh Nabi, ya ummal qaum aqra'uhum li kitabillah. Orang yang pengen jadi imam adalah orang yang paling bagus bacaannya. Al-Fatihahnya bagus,
bagus, baca surahnya bagus, fasih dia baca Qurannya. Ini kan sekarang muncul orang-orang fasih belum jadi imam beda, ini bukan main, bukan orang sini, bukan orang-orang yang biasanya dekat masjid. Ya, belajar dulu, nggak perlu malu, apalagi udah kelanjuran kita ditugasi jadi imam misalnya, belajar lagi Qurannya. Syukur belajar sama orang yang sanad Qurannya jelas, dari A, B, C, D terus sampai kepada sahabat, sampai kepada Rasulullah, sampai kepada malaikat Jibril, sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh Quran sanadnya yang dia udah belajar dengan itu, maka Masya Allah afdal dia untuk menjadi imam di dalam sholatnya. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saya mondok itu di Asaifiyah. Saya mau teruskan. Asaifiyah itu ada di Serang, Kasemen, Banten. Itu guru-guru saya rata-rata mereka hafal 30 juz. Ada yang juara MHQ 30 juz, juara 2 di Mekah. Ada yang juara 1 di Mesir. Ada yang juara 1 di Dubai, hafalan 30 juznya. Tapi uniknya, ketika sholat tarawih yang mereka baca Bismillahirrahmanirrahim, selesai Al-Fatihah, wadduha wal-laili idza saja, Allahu akbar, sami'allahu liman hamidah. Rakaat selanjutnya, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, Allahu akbar, sami'allahu liman hamidah. Resep nggak? Resep banget kalau yang beda-beda subhanallah. Hafid mereka, tapi subhanallah bacaannya pendek, tapi makhrajnya kena, falsetnya dapat, enak, dia punya suara panjang, dia baca Quran, falsetnya ada, suaranya pendek doang, ada nih, ya mana salah mulu bacaannya, itu makmum enggak ridho, dia bakal menanggung dosa seluruh makmum. Ini ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, berarti juga jadi imam gitu. Jadi sepi masjid musola itu. Ma'asyiral hadirin. Ini bukan berarti kemudian kita jadi takut, justru harus berani. Saya harus berani belajar baca Quran. Tuh. Pengecut yang mengatakan, wah kalau gitu nggak jadi imam dah. Pengecut. Pemberani itu bagaimana? Saya tetap siap jadi imam dan saya lebih wajib siap untuk baca Quran. Cari guru Quran di mana? Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kapok baca Quran, belajar Quran jangan kapok. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun di dalam etika sholat berjamaah pun harus tahu. Saya seringkali sampaikan, ketika misalkan seseorang jadi imam, maka afdolnya si imam itu lihat makmum dulu sambil melihat safnya. Kemudian dia mengatakan, sawu sufufakum fa inna taswiyata sufu min kamalis shalah. Rapat, luruskan safnya untuk kesempurnaan sholat berjamaah kita. Bukan cuma melihat safnya, tapi lihat pesertanya kira-kira kisaran umurnya berapa. Kalau di pesantren kita baca Quran panjang-panjang, makmumnya santri hadirin, itu dia siap, dia senang kalau dia ini baca Quran 2 juz masih dilakoni hadirin. Tapi kalau di kampung kita,
Kira-kira nih banyak aki-akinya apa anak mudanya? Kita lihat makmumnya aki-aki mulu, nggak tanggung-tanggung. Al-Baqarah dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nggak ada yang salah. Pas kita lihat pada mampus tuh makmumnya kelamaan. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sampaikan aqra'uhum li kitabillah. Yang paling bagus bacaannya, yang paling banyak hafalannya. Fa in kanu, kalau ternyata fil qira'ah atau fil qira'ah di dalam bacaan mereka sawapun sama. Ada dua orang yang sama-sama bacaan Qur'annya bagus. Apa kata Nabi? Fa'a'lamuhum bisunnah. Maka cari yang paling pintar urusan agama. Sama bacaan Qur'annya, sama hafalannya, sama enak suaranya, makhrajnya sama bagusnya. Maka kata Nabi, cari yang paling bagus, yang paling bagus keilmuan agamanya, banyak hafalan hadisnya, sering baca kitab-kitabnya. Orang yang kayak begini dijadikan imam. Nah, jangan kepedean, aduh. Banyak tawadu. Ya. Orang alim itu wajib mendeklarasikan dirinya alim. Rasulullah sendiri mengaku, saya ini utusan Allah. Orang pinter kudu ngaku saya pinter. Kenapa? Kalau orang pinter nggak ngaku pinter, yang goblok pada muncul. Paham? Akhirnya yang tolong pada ngaku pinter, gara-gara yang pinter nggak ngaku. Maka boleh yang merasa makhrajnya paling bagus tampil, boleh saya jadi imam. Kenapa? Imam di sini kabel semoga. Misalnya, cuman nggak begitu juga. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in kanu bis sunnati sawa'un. Bagaimana kalau ternyata bacaan Qur'annya sama-sama fasih, hafalan Qur'annya sama-sama banyak, kemudian kedalaman ilmu agamanya sama-sama luas? Apa kata Nabi? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka cari yang lebih pertama kali datang ke kampung itu, ahlul qaryah, ya, penduduk setempat, pribumi, ya, Subhanahu wa ta'ala. Fa'in kamu, kalau ternyata hadirin yang dirahmati Allah, pilih hijrah bisa waktu sama-sama datangnya sama, ibu ya, katakanlah sama-sama pribumi atau sama-sama pendatang. Maka kata Nabi, fa'lamuhum, maka carilah siapa yang paling dulu silma masuk ke dalam Islamnya. Ternyata sama-sama dari kecil sama-sama udah Islam. Hadirin yang dirahmati Allah, terakhir kata Nabi, kalau memang ternyata sama juga, sinan, cari umurnya yang lebih banyak. Jadi urusan tua mana nomor belakang. Hadirin yang dirahmati Allah, undang-undang tua, ada yang tua pun jadi imam. Kalau tua doang kan Subhanahu wa ta'ala, bukan tua doang, nggak penting. Ya ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa sedemikian rupa ya? Sedemikian rupa etika imam diatur. Sebab hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya orang-orang yang mengikuti itu radhu, mereka senang. Orang kalau jadi imam kemudian disenangi oleh makmumnya, imam yang kayak begini ini bakal masuk surga bighairi hisabin, nggak pakai dihisab lagi. Ini hadirin yang dirahmati Allah. Apa imam doang? Enggak, hadirin. Apapun. Sekira-kira kita baca tahlilnya bagus, ada yang lebih bagus, biarkan yang lebih bagus mimpin tahlil. Kecuali dalam rangka tarbiyah, belajar. Di PPH
PH kan ada program tuh tahlil ganti-gantian, jalan apa enggak? Ada ya? Ada ya? Itu kan boleh ganti, nggak apa-apa ya, biar kakak salah nggak ada yang bakal nyalain, pasti benerin ya, nggak bakal disalahin, dibenerin kalaupun salah. Jadi ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah, apapun itu urusan-urusan yang sifatnya urusan ibadah, jangan sok-sokan bisa. Bukan urusan sok-sokan bisa, wajib bisa urusan agama mah. Kalau banyak orang yang belum bisa, sok-sokan bisa, ujung-ujungnya agama jadi rusak. Kalau agama jadi rusak, maka sulit kita masuk ke dalam surga, sulit. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ngajarin Quran ke orang baik, tapi periksa bacaan Qurannya udah bener belum. Kalau belum bener, belajar lagi, jangan pakai malu. Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pertama, orang yang masuk surganya nggak pakai itu. Sampai berapa saya? Jam 2. Hadirin, aku masih panjang ya. Yang kedua, ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, selain orang-orang yang baca Qur'annya bagus ya, selain orang-orang yang baca Qur'annya fasih, selain orang-orang yang ketika dia jadi imam disenengin oleh makmumnya, orang yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa dihisab adalah orang-orang yang rajulun ahsana bainahu wa baina mawali, orang yang berbuat baik kepada siapapun, berbuat baik pada orang yang sejajar dengannya, yang sekelas dengannya, atau bahkan yang lebih rendah daripada. Awas nih, buat para ustadz, para guru, para kiai, para ulama, perlu diingatkan, jangan mentang-mentang ustadz jamaah salaman kalau melihat murid bisa, jangan sombong banget jadi ustadz ya. Subhanahu wa ta'ala, mentang-mentang ustadz romanya kagak mau ta'lim pisan sama murid, pengen dihormatin sama murid nggak hormat, jangan. Sebab ustadz itu timbang pelayan, guru itu cuma khodim, pelayan. Emang pelayan mulia apa? Hadirin, pelayan itu bagaimana dia bisa melayani orang yang dilayani dengan baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu contoh pelayan yang luar biasa. Kalau timbang ustaz kan dapatnya kan timbang Rasulullah jauh apa enggak? Jauh, hadirin, kangen. Tapi lihat Rasulullah bagaimana tawaduknya. Sayyidina Umar nggak usah ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Umar itu salah satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau sendiri ketika mau nganterin beras, beliau yang apa namanya, manggul berasnya sendiri. Lah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ustaz guru tawadhu, bukan tawar duit, bukan. Tak tawadhu tawar bidah dipisah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, paling tidak ketika kita dihadirkan atau ketika kita diundang dalam acara-acara seperti ini, kan ini kita diingetin, pengennya kita tuh masuk surga ya gampang, pengennya kita tuh urusan-urusan keakhiratan, urusan di alam barzakh ya gampang, urusan akhirat gampang, masuk surga gampang, dapat pahala gampang, dan dapat pahala yang paling gampang di majlis ya, ada dapat pahala yang paling gampang di majlis taklim. Sampai-sampai malaikat itu Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dipanggil oleh Allah, ini malaikat kan ngumpul di sini nih, di majlis taklim. Ini malaikat sempat keluar sebentar dipanggil sama Allah di dalam satu riwayat. Apa kata Allah? Malaikat ya,
dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang hadirin rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kata Imam Syafi'i, makanan yang paling berpahala dikunyahnya makanan di majlis taklim. Ntar kukusnya ya benar-benar ya kukus semuanya itu makanan paling berpahala di majlis taklim. Mudah-mudahan tinggal satu poin lagi nanti saya sampaikan di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan sehat semuanya, panjang umur semuanya, dan mudah-mudahan semuanya hari ini Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya Rabbi ya Nasta'in ya Rasulullah. Sengaja saya tinggalin satu karena ustaz-ustaz kita pada begitu sekarang. Saya tinggalin satu. Akhirnya saya tinggalin satu ya. Tahun depan kalau ustaznya hidup, ya kalau muridnya pada hidup kan gitu. Ya, tapi mudah-mudahan banyak umur semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.